Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi thumma ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan lanjutkan kajian tasawuf atau akhlak dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Asy-Syaikh Abdus Samad Falembani, dibahasakan dengan bahasa Jawi. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babus salisu fi ijtinabil ma'asi zahirat. Ini pada bab yang ketiga, pada menyatakan menjauhkan maksiat yang zahir. Maksiat itu ada dua, zahir dan batin. Sebelumnya kita sudah membahas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hak dan kewajiban kita terhadap agama, kemudian terhadap sesama. Sudah kita jelaskan ada pangkat dan derajat yang salim, ada yang pangkat atau kedudukan atau derajat yang rabihun. Dan yang ketiga khasir. Itu dah habis kita jelaskan, tapi tidak di sini ya. Karena kita pindah-pindah. Jadi kalau nak mengikuti kajian, usahakan di mana tempat kita ikuti. Kalau tidak, ketinggalanlah. Cuma malam ini insya-Allah kita akan mulai dengan pasal yang ketiga. Mengutip daripada perkataan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau termasuk salah satunya adalah Bidayatul Hidayah. Di sini ada disebutkan. Dan pengarang kitab ini mengutip perkataan Imam Ghazali tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah
hasil buah karya Imam Ghazali itu sendiri. Apa kata Imam Ghazali? I'lam anna dina syatran ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lut ta'ati wa tarkul manahi wal ashaddu fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaiha illa as-siddiqun. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mujahiru man hajarassu wal mujahidu man jahada hawa. Itulah perkataan Imam Ghazali. Artinya apa? I'lam, ketahui olehmu. Tujuannya kepada orang yang menuntut ilmu seperti kita-kita ni. Bahwasanya agama itu annad dina syatrani. Dua bahagi. Agama itu cuma dua bahagi. Pertama, meninggalkan maksiat yang ditegahkan dia. Maksiat lawan daripada kebaikan, kebajikan. Maksiat memang dijadikan oleh Allah, tapi tidak disuruh. Dalam kajian tauhid, sifat iradah Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah taala berkehendak menentukan mungkin setengah barang yang harus atasnya, tapi Allah taala tidak berkehendak mengambil faedah ataupun manfaat. Kemudian ada dibahas lagi, terkadang dikehendaki tetapi tidak disuruh. Terkadang disuruh tapi tidak dikehendaki. Terkadang disuruh tapi tak dikehendaki. Disuruh beriman. Iman disuruh beriman. Tapi Allah tak kehendaki dia beriman. Maka tak beriman. Macam iman Abu Jahal. Itu kajian tauhid. Jadi pada intinya maksiat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu meninggalkan maksiat, yang mana maksiat itu ditegah kita melaksanakannya. Satu. Dan yang kedua, berbuat taat yang disuruhkan akan dia. Jadi agama itu satu, meninggalkan maksiat yang ditegah akan dia, yang ditogah kita melaksanakannya, kemudian berbuat taat yang disuruh kita melaksanakannya. Itu saja, tak apalah payah. Tak apalah payah mengucapkannya, mengamalkannya payah. Berbuat taat, kita tinggalkan maksiat, aman. Dan meninggalkan segala yang ditegahkan itu sangat susah. Dijelaskan oleh Imam Ghazali, meninggalkan yang ditegah, yaitu maksiat, yang ditegah kita melaksanakannya itu sangat sulit, susah. Apalagi maksiat yang kita suka. Ada maksiat yang kita suka. Suka menengok TV. Acaranya bukan acara ceramah. Acara penai-penai yang pakaian minim. Suka menengok HP lebar. Bukan menengok ceramah, bukan menengok berita, tetapi menengok apa? Alhamdulillah, yang hadir di sini tak ada menengok apa-apa. Di musolah, kalau di rumah entahlah. Pak Labai, Pak Guru pun belum bisa percaya orang sesama punya HP. Untung aja Allah Ta'ala, asal kita buka HP itu tidak ditunjukkan kepada orang banyak. Tapi, apakah itu nanti kita tak pertanggungjawabkan? Kita pertanggungjawabkan, tersimpan. Bertobat kita, tersimpan.
Tapi ingat, kalau Allah Maha Pengampun, diampunnya dosa kita kok kita bertobat. Tapi nampak tu, kalau Allah Ta'ala Maha Pengampun, kalau dosa kita diampuni, itu asar dosa tu nampak. Nah dia tu buat ini, tapi dah diampuni, dimaafkan. Malulah gitu. Kau dapat janganlah maksiat sekarang. Yang macam mana lah dah kau juan, bertobatlah. Apalah payah. Sebanyak buih di laut, sebanyak titik hujan diturunkan Allah dari langit. Semisal dosa tu. Kalau kita minta ampun, pasti Allah Ta'ala ampunkan. Mudah. Kok gitu lah, buat aja dulu, nanti minta ampun, jangan. Nanti bertobat tu jangan diulangi lagi. Dah. Tapi Imam Ghazali, orang yang alim betul. Kalau orang alim ni selalu berjumpa sama Rasul. Mimpi sama Rasul. Dan penyaksian orang alim pun, Imam Ghazali pun dipuji oleh Rasulullah SAW di dalam mimpi. Itunya hebat Imam Ghazali. Makanya banyak orang bonci kepada Imam Ghazali. Macam-macam lah. Karena dia langsung pada amal ibadah nak kita praktekkan. Jadi apabila kita membaca kalimat-kalimat untaian yang ditulisnya itu, seolah-olah kita aja kena pukul. Karena kita tak mampu kadang melaksanakannya. Ataupun belum mampu. Berusahalah kita. Jadi meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah itu sangat sulit, sangat susah. Sangat sulit. Meninggalkan. Sangat susah. Maka berbuat ta'at itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap seseorang. Sedangkan berbuat ta'at itu kuasa mampu oleh tiap-tiap seseorang. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu wahidin. Setiap kita tu mampu kita untuk berbuat ta'at. Itu dia. Maka dikatakan aja fa inna ta'ati, maka sesungguhnya berbuat ta'at itu yaqdiru 'alaiha kullu, mampu kuasa atasnya setiap orang wahid. Kata Imam Ghazali tadi, macam gini kan dah buat ta'at. Dah. Dan meninggalkan syahwat. Kemudian meninggalkan syahwat. Syahwat itu keinginan. Yang mana keinginan itu kadang-kadang menuju kepada maksiat. Syahwat. Makanya di bulan puasa itu kita untuk memicikkan syahwat itu. Supaya jangan merajalela dia. Nafsu. Nafsu itu arahnya kepada buruk aja. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengarah kepada asu, keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu, keinginan, syahwat yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Jadi ada dia di dalam diri kita tu. Itu syahwat kita, nafsu kita tu ada. Tak bisa dia pula hilang. Kalau hilang, hilang nafsu kita. Karena manusia itu dijadikan oleh Allah ada nafsunya. Bukan malaikat. Malaikat ada tidak nafsu? Tak ada. Kita ni sama macam binatang. Hewan tu, kucing, harimau, ada tak nafsu? Ada. Sama, kita pun ada nafsu. Cuman kita ada akal. Beda dengan binatang. Binatang ada tak akal? Jadi kalau udah akal kita udah hilang dia atau tak sempurna, maka jatuhlah derajat kita seperti binatang. Bahkan lebih parah dari binatang lagi. Bisa. Bisa. Bisa aja kadang-kadang binatang itu ada kasihan. Macam monyet, bau itu di hutan. Kadang-kadang bisa saling tolong-menolong. Bahkan kadang manusia itu
bisa berbuat zalim hanya karena dipengaruhi oleh harta. Itulah nafsu yang kita takutkan, sehingga nafsu yang mendominasi, nafsu yang lebih tinggi daripada akal. Nah. Jadi akal ni menyeimbangkan, mengarahkan nafsu tu. Kalau nafsu pula membawa akal, akibatnya itulah terjadi perzinahan. Bang, nafsunya diturutkan. Nanti je bertaubat. Tak nampak oleh manusia. Nafsu yang kuat. Terjadi perzinahan, terjadi pencurian, terjadi apa lagi? Begal. Begal sama mencuri itu, beda. Sesama ngambil harta. Cuma kalau pencuri itu, dia tu pula caranya tu sembunyi-sembunyi. Takut terganggu orang tidur. Itulah hebatnya. Kalau pula maling nih, pencuri masuk rumah, jangan sempat mengganggu orang tidur. Tapi kalau begal, tidur tak tidur, dia bantai. Berarti mana lebih kejam? Begal lebih kejam. Kalau ini teh jangan sempat jago. So, tahu dah siap jago awak, harta pun hilang. Itu. Kenapa? Karena nafsu. Apakah tak tahu itu dosa? Tahu. Sangat sedikitlah manusia, apalagi orang Islam ni, tak tahu itu dosa. Kita berbuat maksiat bukan karena kita tak tahu. Cuma menganggap kita seolah-olah tak diketahui oleh Yang Maha Kuasa. Syahwat, meninggalkan syahwat itu yang melazimkan akan maksiat, maksudnya nafsu syahwat yang arahnya kepada maksiat, itu tiada kuasa atasnya. Siapa saja pun takkan mampu untuk mengatasinya. Syahwat yang arahnya maksiat itu, itu disebutkannya illas siddiqun, kecuali bagi orang-orang yang tinggi hatinya, orang-orang yang benar. Dari mana orang yang tinggi hati yang benar itu? Kalau tidak dia mengaji, tak dapat. Sedangkan kita dah mengaji ni pun, nafsu tu tak tanggung, menggembu-gembu. Seiring perkembangan zaman, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bertambah canggih kita tengok pemandangan di atas dunia. Jadi perlu keimanan tu yang kuat betul. Kalau dulu, sebelum anak-anak muda kita ni lahir, sini masih somak-somak lagi, pemandangan tak apalah banyak, HP tak ada, lampu listrik pun tak ada, mengaji pun kita dulu, Haji, pakai bangka. Bangka tu bukan daerah, ada Bangka Belitung. Bangka dulu tu bukan nama daerah. Bangka tu daun kelapa yang kering tu, tu diikat-ikat, dibakar. Dibakar kata. Dibakar dia untuk pergi mengaji. Kita bakar, kita bawa lah lari tu. Tempat-tempat pengajian, kita matikan. Sampai pengajian bukan listrik. Lampu pelito namanya. Karena payah juga minyak susah dulu. Kalau tempat saya dulu meniang mak ni pandai dia. Memang tinggi pula botol sirup tu. Tapi jangan tanya minyak, sepauh minyak, sepauh air. Situlah tahu Pak Isa bahawa apabila masuk minyak di dalam air mutlak, apakah itu dikatakan mukhalid atau mujawir? Rupanya dipikir kalau minyak masuk ke dalam air bukan sesuatu yang mukhalid, tetapi suatu yang mujawir. Bisa dipisah dengan nampak itu, bisa dipisah. Ini air, ini minyak. Kalau mukhalid, larut dia ke dalam. Macam gula masuk ke dalam air. Mana gulanya tak nampak lagi. Mana airnya sudah menjadi manis. Kalau ini tidak. Air tetap air,
minyak di atas. Andai kata kita bisa mengambil airnya tuh, karena air itu sebelah bawah, itu tetap tohir mutohir, suci lagi mensucikan. Itulah, itu dari segi fikih. Sampai begitulah penelitian ulama itu. Kalau kita memang tak bisa bercampur minyak sama air, tapi mana pun tak bisa pakai. Kan gitu. Memang sulitlah makanya, karena minyak itu sebelah atas. Itu sekadar hukum aja. Memang sulit makanya. Itu. Ya Allah. Jadi takkan mampu kita itu meninggalkan syahwat yang arahnya maksiat kecuali bagi orang yang benar. Dari mana tahu dia benar, yang tinggi hatinya itu, kalau tidak dia menuntut ilmu. Iya kan? Belajarlah dia dulu. Udah belajar, tahulah dia, oh inilah hal-hal yang bisa membuat aku nanti terjerumus ke maksiat. Oh, nafsu inilah yang tak elok tu. Kalau tidak, mana tahu dia? Sesuatu yang tak baik menjadi baik menurut dia sendiri. Adab masuk rumah lah misalnya. Kalau tidak tahu dia. Kalau tidak ada mahram uang di dalam, ngapain masuk dalam rumah? Yang tak ada mahram, cocok tidak? Apa hukumnya haram? Maka setiap yang maksiat itu, kalau kita laksanakan, efek sampingnya banyak. Andai betul ada sesuatu keperluan kita sendiri kepada tuan rumah tu, tapi lakinya tak ada, masuk pula kita ke dalamnya. Lagak pula bini kawan tu. Nafsu. Tujuannya memang baik untuk memberitahu sesuatu yang penting. Tapi tak ada mahram kawan itu di rumah. Tak ada suaminya. Kalau suami itu sebenarnya bukan mahram. Tapi tak ada suaminya. Yang mahram itu yang haram dinikahi. Kalau muhrim, uang yang memakai pakaian ihram. Kalau yang dah haji, yang dah pergi umroh, dah pernah lah. Itu muhrim namanya. Ini bukan mahram. Aku bukan muhrim kau. Bukan itu. Mahram. Yang tak boleh dinikahi. Yang mana tak boleh nikahi? Adik kandung, mak kandung. Mak tiri boleh? Tak juga boleh. Tak boleh menikah sama mak tiri tu. Kan bini ayah kita. Udah menjadi mak kita. Seandainya udah cowoknya pak, walaupun udah cowoknya tolak 1000 sekalipun, tetaplah menjadi mak kita. Dan tak batal wuduk sama mak tiri kita. Cuman bisa kita menikah sama omaknya dengan jalan begini. Ada seorang jando. Lagak lah. Membawa anak. Anak gadis. Lagak anaknya. Lagak karena omaknya. Lagak. Kau tak lagak itu curiga pula orang anak omak apa bukan? Gitu. Tapi tak mesti. Belum tentu ganteng ayah, cantik omaknya, anaknya seperti tidak. Tak mesti. Cuma mulut kebiasaan aja. Tengok anaknya lagak. Menikah sama anaknya. Kemudian, belum didukhul, dicoaikannya. Bisakah nikah sama omaknya? Tak bisa. Sudah menjadi omaknya. Asalkan nikah kepada anaknya, berarti mentua kita lah. Mentua tu macam mak kita lah. Beda pula. Nak nikah sama anaknya. Rupanya datang omak lebih lagak pula omaknya dari anaknya. Dinikahinya omaknya dulu. Karena lagak omaknya. Nikah sama omak dulu. Lagak omak. Kemudian, belum sempat bercampur, datang anak tadi. Anak pun gatal lah kok. Cagil-cagil lelak bukan layah dia tadi. Wah, maulah tak jadi ni.
dicoraikannya emaknya. Bisa tidak nikah sama anak itu? Sebelum didukhulnya emaknya tadi, sebelum dicampur emaknya, kemudian dicoraikannya, habis masa dicoraikannya, kemudian nikah dia sama anaknya. Boleh? Boleh. Itu pula dia. Kau nak buat, carilah seperti itu. Nikah emaknya, belum sempat bercampur, cerai sama emaknya. Maka nikah sama anaknya bisa. Tapi kalau nikah sama anaknya, baik udah dicampur atau belum, kemudian dicerai, tak bisa nikah sama emaknya. Itu pula dia. Itu sekedar hukum. Jadi kalau sahabat tadi, tak pedulinya. Dia tak pandang nikah atau tidaknya. Disaburnya, emaknya pun dinikahinya, anaknya dizinahinya. Itu yang kita takutkan sekarang. Nafsu menggebu-gebu. Jadi takkan mampulah seseorang itu membentengi syahwat itu yang melazimkan maksiat kecuali orang yang bona di sisi Allah. Dan karena inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Al-mujahiru al-muhajiru man hajarasu wal mujahidu man jahada hawa. Jadi Imam Ghazali mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Al-muhajir, orang yang hijrah, orang yang pindah, itu man hajarasu. Asu itu bu, yaitu orang yang meninggalkan asu, maksiat, keburukan. Itulah dia orang yang muhajir, orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu, orang yang pindah itu adalah siapa yang meninggalkan yang buruk. Ditinggalkannya keburukan-keburukan. Bermula orang yang muhajir itu seorang yang meninggalkan akan kejahatan. Asu itu kejahatan atau keburukan. Kemudian orang yang perang, al-mujahidu wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang berperang, orang yang berjihad melawan hawa nafsu, yaitu uang yang memerangi hawa nafsunya. Jadi yang dikatakan orang yang mujahid, orang yang berperang itu adalah yang melawan hawa nafsu, yang memerangi hawa nafsunya. Inilah sabda Nabi SAW. Jadi al-mujahiru man hajarasu, orang yang hijrah, orang yang pindah itu adalah dia meninggalkan maksiat, meninggalkan kejahatan, meninggalkan keburukan. Wal mujahidu, sedangkan orang yang jihad, orang yang berperang itu adalah man jahada hawa. Dia itu memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri. Nafsu yang mana? Nafsu asu. Maksudnya nafsu asu itu nafsu keburukan. Kalau nafsu yang baik, kita lanjutkan. Nafsu ammarah bisu. Itu salah satu karakter nafsu yang ada pada setiap kita. Maka nafsu yang mengarah kepada keburukan itu kita arahkan kepada yang baik. Habis. Dah. Kemudian lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi pengarang kitab ini mengutip perkataan Imam Ghazali. Termasuk di dalam kitab
Bidayatul Hidayah, hasil buah karya Imam Ghazali. Wa'lam, ketahui olehmu, annaka innama ta'sillaha azza wa jalla bijawarihika wa innama hiya ni'matum minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi 'ala ma'siyatihi ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin auda'ahaka Allahu ghayatut tughyan fa'adha'uka ri'a'uka fanzur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tadi perkataan Imam Ghazali mengutip juga dia hadis Nabi. Ini pun mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketahui olehmu bahwasanya engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan segala anggotamu. Imam Ghazali mengatakan kalian tu berbuat maksiat, apa saja maksiatnya kepada Allah Ta'ala itu dengan segala anggota kita ni. Dan hanya sungguhnya anggotamu itu daripada nikmat Allah Ta'ala atasmu. Padahal anggota yang dijadikan oleh Allah itu adalah nikmat yang dibagi Allah kepada kita. Anggota badan kita ni, itu nikmat yang dibagi oleh Allah. Ingat yang pertama tadi, sesungguhnya kalian tu berbuat maksiat dengan anggotamu. Padahal kira-kira seperti itulah maksudnya. Anggotamu itu Allah yang jadikan. Padahal anggota itu selain nikmat yang dibagi oleh Allah untuk kita dan pertaruhan padamu. Artinya pertaruhan itu amanah. Anggota badan kita tu selain nikmat Allah dibaginya kepada kita, kemudian pertaruhan. Allah letakkan sebagai amanah pada setiap kita. Maka jika engkau berbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggotamu, apabila kita berbuat maksiat dengan salah satu saja anggota badan kita tu, maka seolah-olah engkau minta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat.